Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang saya hormati, pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa hadis tentang masalah jenazah. Sekarang kita lanjutkan masih di tentang jenazah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Hadis yang ke-9, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, dia berkata, dia bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, bahwa roh orang mukmin mu'allaqatun bidainihi, tergantung kepada hutangnya, hatta yuqda anhu, hingga hutang itu dibayarkan. Ini terkait dengan masalah lepasnya roh dari jasad. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa begitu roh itu dicabut, maka matanya itu memandang kemana roh itu akan pergi. Kalau rohnya itu pergi ke kanan, maka matanya itu melihat ke kanan. Bila ke kiri, dia melihat ke kiri. Bila ke atas, dia melihat ke atas. Maka itu ketika dia memandang ke atas, maka matanya terbuka. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menutup matanya. Menutup matanya. Nah, sekarang bila jenazah punya hutang, nah ini jadi masalah. Ya. Kalau melihat tekstual hadis ini mu'allaqah, bisa saja karena hutang itu Allah tidak mau menerima ruh ini. Tuh. Jadi ada cerita bapak-bapak, ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat, lalu ketika itu datanglah serombongan orang membawa jenazah untuk disolatkan di Masjid Nabawi di Madinah. Lalu sebelum masuk masjid, Nabi bertanya, apakah jenazah ini hutang piutangnya sudah diselesaikan apa belum? Lalu keluarganya menjawab, belum ya Rasul, masih ada 3 dirham lagi yang belum diselesaikan hutang piutangnya. Lalu apa kata Nabi? Nah, kalau begitu solatkanlah keluarga kamu ini, solatkanlah. Saya ketika itu Nabi tidak mau mensolatkan jenazah orang tersebut.
Apa makna yang bisa kita tangkap? Nabi tidak mau mensolatkannya. Dan ketika sholat nanti ada persaksian tuh. Saksikan saudara-saudara apakah jenazah ini baik? Baik. Nah, tapi orang ini masih punya utang, masih sangkut paut. Maka disebutkan mu'allaqah. Kalau mu'allaqah itu artinya kata tidak ke bawah ida. Mu'allaq. Hingga hutangnya dilunasi. Maka itu kepada kita hati-hati dengan hutang ini bapak-bapak. Ya. Walaupun kecil tapi hutang juga kan. Hati-hati. Dan besok kita bayangkan orang yang melarikan duit sampai miliaran ya tak? Duit rakyat pula. Orang sudah mengumpulkan duit banyak-banyak, sudah terkumpul biar rakyat, lalu bawanya kabur. Nah, dan bisa kita bayangkan macam mana pengadilannya nanti di hadapan Tuhan. Nah, ini soal hutang ini. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ladzi saqata an rahilatihi famata. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi, seseorang terjatuh, saqata itu terjatuh, an rahilatihi, terjatuh dari ketinggian atau dari tangga ya. Lalu orang ini mati, meninggal. Yaghsiluhu bima'in wa sidrin kafinuhu fi saubaini. Nah, orang yang meninggal ini dimandikan bima'in dengan air, wasidrin, lalu ditambah pula lagi dengan air bidara, sidrin, air bidara, wa kafinuhu, kemudian dikafani, fi saubaini, dengan 2 kain. Berarti berdasarkan hadis ini cukup 2 kain. Kalau memang tidak ada 3 kain, tidak. Tapi disunnahkan 3 lembar kain gitu. Nah, dalam berdasarkan hadis ini 2 kain sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Bahkan orang-orang zaman dulu tidak ada pakai kain lagi ya, tak? Pakai tikar kan. Karena memang dalam kondisi sulit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, ketika aku hendak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah, demi Allah, ma nadri, tidak ada ma nadri, aku tidak mengerti. Bagaimana cara memandikan ini belum ngerti, belum paham. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah melucuti, melepaskan kain Nabi atau tidak? Kama nujarridu mautana, seperti melucuti jenazah kami atau tidak? Nah, apakah jenazah Rasulullah ini dilucuti kainnya atau tidak? Jadi bingung juga. Nah, masih baru-baru awal-awal gitu ya. Di hadis ini memunculkan, menampakkan kepada kita bahwa
memandikannya itu boleh melepas baju yang ketika dia meninggal, atau juga membiarkan baju itu, mandikan saja di dalam baju itu. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu an, dari Ummi Atiyah, dia berkata, dakhala alaina Nabi, kami masuk bersama Nabi, wa nahnu nughassilu ibnatahu. Jadi Ummi Atiyah ini meninggal anaknya, ibnatahu, dan dimandikanlah. Dan kata Nabi, irsilnaha salasan, mandikanlah jenazah itu dengan 3 kali, atau 3 kali 3 basuhan atau 3 bilasan, min au khamsan, atau 5 kali, au aksara min dzalik, atau lebih daripada itu. Nah, jadi sekurang-kurangnya 3 kali. Pertama air dulu, batu digosok-gosok, kemudian air lagi, bersihkan lagi, kemudian barulah menggunakan air kapur barus.